Nah, saya ingin mengungsikan sebuah cerita. Di sebuah kampung ada seorang janda bersama 3 orang anak. Oke, pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat untuk dikirimkan pada hari itu juga. Oke, jadi surat ini sangat penting sehingga dia tidak mempedulikan apa yang berlaku di sekeliling dia. Kamu bayangkan kalau waktu hujan apa yang akan dilakukan oleh kanak-kanak? Main hujan. Oke, jadi ibu ini ada 3 orang anak lelaki. Jadi anak dia kesemuanya main hujan. Kamu bayangkan kalau kamu berada di situasi kanak-kanak tersebut, apa yang akan terjadi? Apakah kamu berani mau masuk ke rumah semula? Kamu berani gak? Bila kamu sudah mandi hujan kan, kamu basah kuyup, kamu berani kamu masuk balik di dalam rumah tuh? Kalau mungkin saya tidak akan masuk. Sebab apa? Sebab ada roadblock. Kamu tahu roadblock? Oke, roadblock yang paling ditakuti daripada roadblock di jalan raya. Kenapa? Sudahlah basah kuyup. Kalau kita masuk di dalam rumah, apa yang terjadi? Mesti kena rotan kan, betul gak? Nah, tetapi ibu ini sangat kusyuk menulis surat sehingga dia tidak mempedulikan apa yang terjadi. Biarpun anak dia basah kuyup mandi hujan kan, dia tidak peduli apa yang terjadi. Jadi dia terus menulis surat itu, sehinggalah ada seorang anak dia yang sulung datang kepada dia. Dia berkata, "Mama, saya sayang mama." Dalam keadaan basah kuyup baju dia. "Saya sayang mama." Kemudian dia keluar lagi, datang lagi anak dia yang nomor 2. Benda yang sama juga dia cakap, "Mama, saya sayang mama." Kemudian anak dia yang bungsu pergi kepada ibunya, dia cakap, "Mama, saya juga sayang mama. Mama buat apa?" Jadi ibunya bagitolah, "Saya tengah menulis surat dan surat ini perlu dihantar segera." Oke. Nah, dengan perasaan yang gembira, mereka tidak peduli lah, kanak-kanak ini tidak peduli kepada apa yang akan bakal terjadi, tapi mereka terus sambung bermain di luar. Oke, sehinggalah mama dia memanggil kembali anak dia cakap, anak-anakku, dia panggil anak-anakku, "Saya mau kamu tolong saya hantar surat ini segera." Oke, pertama sekali anak yang pertama cakap apa tadi? "Saya sayang mama," betul kan? "Saya sayang mama." Oke, kemudian anak yang kedua juga berkata, "Saya sayang mama," dan seterusnya yang ketiga. Oke, yang ketiga, waktu dia cakap "saya sayang mama", dia peluk ibu dia cium ibu dia sambil dia cakap "saya sayang mama." Dia cakap "I love you ma." Oke, tetapi waktu ini ibunya bertanya, "Bolehkah kamu tolong saya hantar surat ini? Surat ini perlu dikirimkan segera." Oke, anak yang pertama cakap apa? "Alamak, ma, di luar hujan, macam mana saya mau antar?" Terus mama dia cakap, "Oh, tidak apalah." Kemudian anak yang kedua, sama juga, jawaban yang sama. Dia cakap, "Mama, saya minta maaf, saya tidak dapat hantar, hujan, nanti basah." Tapi anak yang ketiga berkata kepada dia, "Mama, tidak apa mama, biar saya yang hantar, saya yang tolong mama hantar." Oke, di antara ketiga anak ini yang mana satu kamu rasa lebih mengasihi ibu dia? Yang keberapa? Yang ketiga. Oke, kenapa yang ketiga? Oke. Oke, sebab dia menunjukkan perbuatan kasih dengan apa? Coba kamu perhatikan yang pertama kedua, anak pertama kedua, dia cakap apa? "Mama, I love you," "Mama, saya sayang mama," tapi dia tidak buat apa-apa. Tapi yang ketiga nih, anak yang bungsu nih, dia cakap, "Mama, saya sayang mama," dan dia cakap, "Saya bersedia mau tolong mama." Maksudnya apa? Dia menunjukkan kasihnya melalui perbuatan, betul? Oke, dia menunjukkan perkataan kasih itu melalui tindakan dia. Oke, sebab kalau diikut betul, perjalanan dari rumahnya pergi ke pejabat pos itu sangat jauh. Jadi akhirnya anak yang bungsu ini dia minta payung. Dia cakap, "Tidak apa mama, saya pakai payung. Surat ini tidak akan terkena hujan, tidak akan basah." Oke. Nah, kasih itu bukan sekadar mengasihi, betul gak? Bila kamu cakap "I love you", apa yang kamu akan buat? Kepada yang muda-mudi, apa yang kamu akan buat? Kalau kamu cakap dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu cakap "I love you", kamu hanya cakap saja kah ataupun kamu melakukan dengan perbuatan? Perbuatan.
Okey, mestilah perbuatan kan. Sebab kasih bukan sekadar mengasihi, bukan hanya melalui kata-kata tetapi menunjukkan dengan tindakan kita. Jadi sesuai dengan tajuk khotbah saya pada pagi ini, kita akan melihat apakah itu erti sebuah pengorbanan kasih. Kata kepada kiri kanan kamu, erti sebuah pengorbanan kasih. Nah, jadi setiap manusia ini pasti memiliki kasih, betul gak? Betul kan? Karena sumber kasih adalah Allah. Kasih bukanlah sekadar penyataan tetapi merupakan suatu kenyataan yang banyak dibicarakan oleh Alkitab. Dalam bahasa Yunani, kasih disebut agape yang membawa makna yang dalam, yaitu kasih itu melibatkan kesanggupan untuk berkorban. Kalau kamu lihat anak yang bongsu tadi itu apa dia buat? Dia sanggup berkorban. Biarpun basah, dia sanggup keluar, biarpun hujan. Contoh jelas yang kita lihat sebagai seseorang yang menunjukkan kasih berkorban ialah Yesus. Karena kasihnya pada dunia ini, ia memberikan nyawanya sehingga kita memperolehi keselamatan. Nah, yang pertama sekali, apakah erti sebuah pengorbanan? Yang pertama adalah kasih yang memberikan yang terbaik. Kata bersama saya, kasih yang memberikan yang terbaik. Nah, Yohanes 12 ayat 3e. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 12 ayat 3e. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah di sini kita dapat melihat bahwa Maria itu memberikan penghormatan kepadanya dengan mengurapi kakinya pada saat makan malam di Betania. Nah, apa itu minyak narwasti? Coba tanya kiri kanan kamu. Kamu tahu gak apa minyak narwasti? Apa itu minyak narwasti? Narwastu, merupakan salah satu rempah berharga yang disebutkan di dalam Alkitab. Tanaman ini banyak tumbuh di India, di India Utara, dan pernah ditemukan di tempat-tempat yang tinggi sekitar 3.000 meter di pergunungan Himalaya. Kamu bayangkan 3.000 meter, dekatkah jauh? Kalau kamu jalan kaki lah 3.000 meter, bersama dengan 3 kilometer lah, jauh kah dekat? Jauh kah? Jauh kan? Nah, dalam Markus 14 ayat 3 maupun Yohanes 12 ayat 3, narwastu disebut sebagai pitikes. Mungkin artinya adalah sejati yang diperoleh dari sejenis daripada jenis Nardostachys jatamansi, macam nama Perancis pula. Tumbuhan asli dari India Utara di pergunungan Himalaya yang masih dipakai saat itu untuk meminyaki rambut. Di dalam Perjanjian Baru menceritakan bagaimana seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Siapa? Maria lah kan. Jadi minyak ini sangat mahal harganya. Nilai harga bagi minyak ini adalah bersamaan 300 dinar. 300 dinar berapa? Kalau convert pergi ringgit berapa? 1.860. Banyakkah sedikit? 1.860. Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi dianggarkan nilai uang ini bersamaan dengan penghasilan untuk 1 tahun bekerja. Kamu bayangkanlah, untuk beli minyak narwastu itu kamu kena kumpul selama 1 tahun. 1 hari bekerja bersamaan dengan 1 dinar. 1 dinar kalau convert pergi ringgit dalam 6 ringgit 20 sen. 1 hari 6 ringgit 20 sen. So maksudnya 1 hari bekerja 1 dinar. Kalau harga yang 300 dinar itu, harga narwastu itu kamu kena bekerja selama 300 hari. Kamu kena bekerja selama 300 hari untuk mendapatkan minyak tersebut, narwastu itu. Di dalam Matius 20 ayat 1 hingga 2, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu untuk mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya mau tanya kita di sini, di Malaysia gaji basic lah berapa? Berapa? 50 sen? Berapa? 1.500. 1.500 cukup kau mau beli minyak narwastu itu? Tidak cukup kan? Berapa harga dia tadi? 1.860. Tapi gaji pokok di Malaysia berapa? 1.500. Maksudnya kamu kena bekerja lagi selama sebulan. Kalau di Malaysia lah, ikut konteks Malaysia. Tetapi di sini dia berkata 1 hari 1 dinar.
Jadi 300 hari 300 dinar. Itu pun dalam masa 1 tahun kamu tidak boleh cuti. Kan? Nanti hari raya tidak boleh cuti, mesti kerja. Keamatan pun tidak boleh cuti, mesti kerja. Jadi maksudnya kamu bekerja selama setahun tanpa henti untuk mendapatkan harga minyak ini. Oke. Nah, jadi memberi hadiah mahal dan berharga kepada seseorang yang kita cintai pastinya kita akan buat. Betul gak? Betul kan? Kalau kamu katakan saya suka sama dia, saya cinta sama dia, mesti kamu akan memberi sesuatu. Betul kan? Nah, jadi sama juga dengan Maria. Kalau kamu lihat di sini, Maria begitu mengasihi Tuhan sehingga ia tidak merasa perlu berkira. Oke, lagi berapa harga minyak narwastu itu? Dia memberikan yang terbaik daripada apa yang dimilikinya. Dia ingin Tuhan Yesus menjadi harum dan segar. Dan kalau ikut tradisi Yahudi, ikut tradisi Yahudi, minyak narwastu ini digunakan dalam acara-acara khas seperti perkawinan. Seperti perkawinan di mana hasil yang dikumpulkan digunakan dalam acara tertentu. Maksudnya kamu bekerja dalam 1 hari untuk kamu ada target. Betul kan? Macam contohlah, kamu katakanlah kamu mau kawin tahun depan, mesti kamu ada target kamu. Jadi dalam masa 1 tahun ini kamu bekerja untuk kumpul duit. Jadi lebih kurang macam Maria begini di sini. Di sini kita melihat bahwa Maria itu memiliki sesuatu yang hanya digunakan pada acara-acara khas tertentu. Tetapi dia tidak memperdulikan semua itu. Dia gunakan untuk orang lain. Dalam ayat ketiga ditulis ini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apa yang Maria buat? Apa yang Maria buat? Dia ambil minyak tersebut dan menyekanya di kaki Yesus. Menyeka ini kita boleh katakan sebagai mengelap lah. Siapa yang ada rambut panjang tuh kamu cobalah, dapatkah buat? Mengelap. Jadi saya mau tanya di sini, para ibu, bayangkanlah minyak masak yang kamu gunakan. Minyak masak yang kamu pakai itu kan, waktu kamu tengah lap-lap, kamu kasih bersih di dapur, secara tidak sengaja tertumpah minyak tersebut. Kamu rasa rugi gak? Rugi gak? Yang bapak-bapak, kamu baru beli perfume yang berjenama, yang harganya mencecah hampir ribuan ringgit, kemudian jatuh pecah, itu pun baru 100 ml. Kamu rasa rugi gak? Rugi gak? Rugi kan? Sebab sayang, mahal begitu, mau dikumpul. Nah, bayangkan minyak narwastu yang Maria gunakan itu bukan 1 ataupun 2 ml, tetapi setengah kati. Satu kati ini bersamaan 600 ml. Jadi setengah kati bersamaan dengan 300 ml. Kamu bayangkanlah botol ini. Botol ini 500 ml. Banyakkah kalau tumpah? Saya sudah minum separuh tadi. Saya rasa mungkin ini boleh dianggarkan sebagai 300 ml lah, banyak begini. Banyakkah tidak? Banyakkah sedikit? Kalau tumpah lah, kamu rasa rugi ke tidak? Tapi saya tidak lihat Maria ada sikap seperti begitu. Maria memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa perkara yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan untuk kamu, bahkan dalam keluarga kamu? Kamu tanya diri kamu sendiri. Tidak kira sama ada kamu masih pelajar, kamu sudah bekerja, kamu sudah berkeluarga, atau masih bujang, kamu tanya, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kamu? Apa? Bagi kekayaan, bagi kerja yang baik, bagi harta yang banyak, istri yang apa? Yang baik, rumah yang baik. Nah, coba perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi meneladani sikap Maria ini, apakah kita sudah mempersembahkan hal yang sungguh berharga kepada Tuhan Yesus? Ia yang senantiasa memelihara, menjaga dan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi kadang-kala kita abaikan. Nah, jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, mengapa kita sebagai orang percaya tidak boleh memberikan yang terbaik untuk Dia? Betul gak? Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik dengan memberikan nyawa anaknya sendiri,
untuk menebus hidup kamu, hidup kita. Mahal loh harga dia tuh. Kita tidak boleh bayar dengan uang ringgit, tidak boleh bayar dengan emas perak. Oke, dibayar dengan darahnya yang mahal. Jadi kenapa kita tidak boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Betul gak? Apa benda yang terbaik yang kita boleh bagi untuk Tuhan? Nah, kalau saya mau tanya kamu rasa Tuhan kita kaya kah atau tidak? Kaya kah? Tuhan yang kita sembah sekarang nih, adakah Tuhan itu Tuhan yang kaya atau tidak? Kaya. Oke, kenapa kaya? Coba kamu tengok sebelah kiri kanan kamu, dia bernapas macam mana? Ada pakai tangki oksigen nggak? Tidak, bahkan semua bernapas macam biasa. Oke, udara yang kita sedut ini apa? Free kah bayar? Free kan? Jadi jelaslah Tuhan kita sangat kaya, betul kan? Sedangkan kamu masuk hospital, kamu sakit kan, kamu mau minta oksigen pun bayar. Apalagi kalau pergi tempat-tempat lain, oke? Air elektrik bayar. Oke, baru-baru ini Labuan tidak air, dibayar pun masih tidak air. Nah, jadi apa yang kita boleh lakukan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan kita? Oke, pertama sekali adalah hidup kamu. Kata bersama saya, hidup saya. Oke, kenapa hidup saya? Oke, memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kamu. Apa yang ada dalam hidup kamu? Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kamu? Pertama sekali mungkin karunia kamu. Kamu boleh gunakan di dalam pelayanan di gereja. Salah satu contohnya. Oke, kalau kamu lihat orang di depan melayani, wah, puji Tuhan, itu satu bonus buat mereka. Jadi bagi Anda, mungkin kalau Tuhan memanggil kamu untuk melayani, ya, kamu datang jumpa padri, cakap, "Padri, saya mau melayani. Saya mau bagi karunia saya untuk Tuhan." Amin. Ada amin? Sekarang ini kita kekurangan driver. Oke, untuk bagian J-Kids. Jadi pihak gereja sangat memerlukan khidmat Anda. Jadi mungkin Anda boleh memberikan terbaik daripada apa yang Anda miliki. Jadi aplikasinya di sini adalah hidup dengan kesanggupan untuk memberikan yang paling terbaik. Oke, begitu juga dengan keluarga kamu. Kamu beri keluarga kamu untuk Tuhan. Maksudnya bukan mempersembahkan lah, tapi kamu supaya Tuhan boleh memakai keluarga kamu dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat. Kenapa? Orang yang tidak percaya dengan Tuhan, yang belum kenal Tuhan, boleh kenal Tuhan melalui hidup kita sendiri. Oke, orang yang belum kenal Tuhan, bahkan yang tidak mengenal langsung, dia tidak tahu apa itu Tuhan, siapa itu Yesus, tapi dia boleh lihat Tuhan yang kita sembah itu melalui pribadi kita. Jadi dengan itu berilah yang terbaik melalui kehidupan kamu, juga dengan keluarga kamu. Kalau ada ahli keluarga kamu yang berminat untuk melayani, ya, biarkan dia melayani. Karena itu adalah salah satu cara kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua, kasih yang melayani dengan kerendahan hati. Yohanes 12 ayat 3b, lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Oke, seperti yang saya katakan tadi, maksud menyeka itu adalah mengelap. Jadi rambut kita ini adalah dikatakan sebagai mahkota lah, oke, bagi wanita, dan Maria menggunakan rambutnya untuk mengelap kaki, yaitu bahagian yang paling rendah dan kotor. Oke, Maria mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dia dan saudara-saudaranya. Jadi Maria ini sangat bersyukur karena ya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan dia. Jadi dia mengembalikan syukur itu dengan melakukan apa yang dia buatlah. Oke, dia mengelap rambutnya dekat kaki Yesus. Oke, dia menyeka dengan rambutnya. Bahkan Maria ini dia tidak ragu untuk menggunakan rambutnya untuk menyeka minyak di kaki Yesus. Jadi apa bagian tubuh kita yang paling tinggi dalam fisikal manusia? Kamu tengok di dalam diri kamu, bagian mana? Bagian tubuh yang mana? Apa bagian macam mana mau cakap? Apa bagian dalam tubuh manusia yang paling tinggi? Rambut kan? Rambut yang paling atas, kaki yang paling bawah. Oke. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa kecenderungan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita susah untuk merendahkan diri, betul gak? Susah untuk kita merendahkan diri. Kalau padri panggil untuk melayani, mungkin kita tertanya-tanya, kenapa saya saja yang balik-balik melayani ini? Tidak ada orang lain kah?
Bukan tidak ada orang lain. Tapi karena Tuhan itu sudah mempercayakan kamu dengan karunia-Mu untuk pelayanannya. Untuk ibu-ibu, mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa setiap hari saya saja yang masak? Bangun pagi, anak pergi sekolah, saya yang masak. Tengah hari masak, malam masak. Oke, ini karena bukan tugas hakiki kita sebagai seorang ibu, tetapi karena Tuhan sudah mempercayakan kamu untuk menjaga keperluan fisikal keluargamu. Oke, untuk para bapak, kenapa saya saja yang cari sumber mata pencarian? Kenapa saya saja yang bekerja? Bangun awal pagi untuk pergi bekerja. Karena Tuhan mempercayakan kamu dengan kepimpinan kamu dalam keluarga. Oke, untuk anak-anak, kenapa saya saja yang bantu buat kerja-kerja di rumah? Pernah terpikir begitu? Yang anak-anak, kamu sebagai anak, mesti kamu tertanya, kenapa saya saja yang buat kerja di rumah nih? Tidak ada orang lain kah? Kenapa? Saya pernah tahu. Kenapa saya berpikir begitu? Sebab saya satu orang saja. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa saya saja yang buat? Oke. Sudah Tuhan itu percayakan kepada kita untuk memikul tugas anak. Jadi kalau mau suruh anak jiran, betul gak? Betul kan? Kalau mama kamu minta, cakaplah, Jose, tolong saya lap meja. Kalau mama dia mau suruh anak jiran di sebelah yang pergi tolong lap kan? Betul kan? Jadi itu adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memikul sebagai tugas anak. Jadi tidak kira siapapun kamu, tua atau muda, perempuan atau lelaki, hiduplah dengan rendah hati. Bagi tahu kepada kiri kanan kamu, hidup dengan rendah hati. Oke, sebab inilah yang diajarkan Kristus kepada kita. Jadi buat kerja dengan rendah hati, melayani juga dengan rendah hati. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, kasih yang mengkritik. Yohanes 12 ayat 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang daripada murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Di sini kita boleh melihat bahwa Yudas ini mengkritik perbuatan kasih. Apa yang Maria buat, dia kritik. Kemudian di dalam ayat yang lain juga kita dapat melihat murid-murid lain juga mengkritik. Oke, di dalam Matius 26 ayat 8, melihat itu murid-murid itu gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Wah, 300 ml bukan sedikit. Sampai dicakap, kenapa kamu mau boros? Dikritik. Nah, dalam kehidupan kita, bila kita melakukan sesuatu kebaikan, mungkin ada suara-suara yang kadangkala coba untuk menjatuhkan kita, mengkritik kita, apa yang kita buat. Oke. Mungkin dia tidak suka cara kita buat, apa yang kita lakukan. Sampai ada orang bercakap, kenapa kamu mau buat baik dengan dia? Bukan juga dia baik sama kamu. Cakap belakang adalah, kan kecenderungan manusia begitu. Bila kita coba melakukan sesuatu kebaikan, ada suara-suara itu berkata, untuk apa kamu mau melakukan kebaikan? Sedangkan kamu tidak dipandang orang begitu. Kamu hanya dibiar-biar saja begitu. Nah, kalau kamu lihat Yesus, bila Yesus melakukan kebaikan, apa yang dia dapat? Pujian, kritikan? Pastinya kritikan. Betul kan? Kita dapat melihat bagaimana bila Yesus melakukan kebaikan kepada semua manusia, dia mendapat kritikan. Bukan saja kritikan, tetapi dia ditangkap. Bila satu masa dia ditangkap di hadapan Pontius Pilatus, pribadi ini cakap kepada mereka di sana, dia cakap, saya tidak menemukan kesalahan kepada orang ini. Untuk apa saya mau tangkap dia? Kamu bayangkan Yesus melakukan kebaikan tetapi dia ditangkap. Dia ditangkap, disiksa, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menanggung segala penderitaan itu. Tapi saya yakin dan percaya, bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita jangan melihat benda itu sebagai satu benda yang negatif. Tapi biar kita dikuasai dengan firman Tuhan. Amin. Kita dikuasai dengan firman Tuhan. Ada satu lagu tuh dia berkata, tidak habis-habisnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kamu tahu lagu tuh, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmatnya. Maksudnya tidak habis-habis kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kasih Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita, mengapa kita tidak boleh buat sedemikian?
Betulkah? Amin. Oke. Kalau firman Tuhan mengajar kita untuk lebih mengasihi, tidak kira sesiapa pun. Oke. Marilah kita berbuat demikian, sebab itu yang firman Tuhan ajar kita. Setiap minggu, setiap hari Minggu kita datang ke ibadah sini, kita pulang. Apakah kita pulang dengan tangan kosong ataupun sesuatu perkara yang mungkin menjadi satu peringatan buat kita? Kalau firman Tuhan itu kita katakan sebagai pelita bagi kaki kita sebagai orang percaya, maka dengan itu kita harus buat. Bukan kita saja mendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu. Nah, Yakobus sendiri berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Apa yang dikatakan di sini? Menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar, tetapi kita melakukan. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke, kalau kita kembali kepada cerita tadi, anak yang bongsu tadi, dia cakap apa? "Mama, saya sayang mama, I love you. Saya bersedia untuk bantu mama." Maksudnya apa? Dia bukan saja berkata keluar dari mulutnya, tetapi dia melakukan dengan tindakan. Sama juga dengan firman Tuhan. Kita bukan saja mendengar, kita bukan saja cakap, "Saya mengasihi kamu," tapi kita melakukan dengan tindakan kita. Amin. Kita melakukan dengan tindakan kita. Kalau dia seperti macam kamu berdoa kepada Tuhan dan kamu cakap dengan Tuhan, "Tuhan, saya mau 9E dalam SPM." Tapi kamu tidak belajar. Macam mana kamu mendapat 9E? Jadi bila kamu berdoa, "Tuhan, saya mau 9E," maka dengan itu kamu melakukan tindakan tersebut. Belajarlah. Pastinya Tuhan akan bagi kamu 9E. Amin. Amin gak yang pelajar-pelajar? Amin. Oke. Jadi 3 perkara yang tadi adalah kasih yang memberikan yang terbaik, kemudian kasih yang melayani dengan kerendahan hati, dan akhir sekali kasih yang dikritik. Jadi tanya kepada diri kamu, berapa banyak firman Tuhan yang sudah kamu dengar? Dan berapa banyak firman Tuhan sudah kamu lakukan dalam hidup kamu? Sebab saya percaya kamu ada di tempat ini karena Tuhan memilih kamu. Bukan kita saja berada di tempat ini, tapi kita ini kira sebagai duta kerajaan Tuhan. Amin. Ada amin gak? Kata kepada diri kamu sendiri, "Saya duta kerajaan Tuhan." Kamu tahu gak apa itu? Duta kerajaan Tuhan. Maksudnya kan, apapun yang kamu lakukan tuh kira macam kamu ini adalah wakil lah. Kita adalah wakil Tuhan. Seperti yang saya cakap tadi, orang dapat melihat orang yang tidak kenal Tuhan, dia boleh mengenal Tuhan melalui pribadi kita. Bagaimana cara hidup kamu, bagaimana cara kesaksian kamu, pribadi kamu bagaimana. Orang dapat melihat semua itu, boleh dapat kenal Tuhan. Jadi kita sebagai duta Tuhan, ya, kita perlu hidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita baca, tapi biar kita terapkan firman Tuhan itu supaya apapun dalam hidup kita, kita boleh mengalami satu transformasi dalam kehidupan kita. Cuma itu bergantung kepada kamu, apakah kamu mau melakukannya ataupun tidak. Kalau Roh Kudus itu berbicara kepada kamu, buatlah, lakukanlah. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak buat, maka itu adalah sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan firman Tuhan mengajar kami arti sebuah kasih yang sangat besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih Tuhan itu menyelimuti setiap hati kami, supaya kami bukan saja belajar, kami bukan saja mendengar akan firman Tuhan, tetapi kami menerapkan, kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami.
supaya kami boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang ingin senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami senantiasa pegang perintah Tuhan untuk kami lakukan setiap hari tanpa kami rasa penat. Dan kami yakin dan percaya Bapa, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan melalui karakter kami, melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi sekalian, mari kita berdiri. Kita meresponi firman Tuhan dengan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.